Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel YouTube-nya Sinta Kansa. Kali ini saya akan berbagi resep es bungko pandan. Rasanya sangat enak, cara bikinnya mudah, cocok sekali sebagai ide jualan takjil di saat bulan puasa. Untuk bahan-bahan dan cara pembuatannya, simak videonya sampai akhir ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan panci, kemudian tuang 1 liter air. Tambahkan potongan daun pandan secukupnya, kemudian rebus airnya sampai mendidih. Setelah airnya mendidih, masukkan 100 gram sagu mutiara. Setelah itu, masak selama 7 menit. Dan ini saya masak menggunakan metode hemat gas. Setelah 7 menit, buka tutupnya, kemudian aduk-aduk sebentar. Setelah itu, tutup, kemudian matikan api kompor dan biarkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, buka tutupnya, kemudian aduk-aduk sebentar. Setelah itu tutup dan masak kembali selama 5 menit. Setelah 5 menit buka tutupnya, kemudian aduk-aduk sebentar. Setelah itu tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Sambil diaduk-aduk, masak sebentar sampai mengental. Setelah itu matikan api kompor, kemudian sisihkan dan biarkan sampai dingin. Siapkan panci, kemudian masukkan 1 bungkus tepung kue, kemudian masukkan 4 sendok makan gula pasir. Aduk-aduk bahan keringnya, setelah itu tambahkan 400 ml santan. Sambil diaduk-aduk, masak bubur hangkuenya ini sampai matang dan mengental. Tambahkan pasta pandan secukupnya, dan mohon maaf waktu masukkan pasta pandan kamera lupa tidak saya on-kan. Setelah matang dan mengental, kemudian matikan api kompor. Setelah itu pindah ke wadah lain. Siapkan wadah, kemudian tuang bubur hangkuenya. Setelah itu ratakan, kemudian sisihkan dan biarkan bubur hangkuenya ini sampai dingin. Siapkan panci, kemudian tuang 1 bungkus bubuk Nutrijel rasa kelapa kemasan 15 gram. Tambahkan 600 ml santan, kemudian 4 sendok makan gula pasir. Setelah itu sambil diaduk-aduk, masak sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompor, kemudian pindah ke wadah lain. Setelah itu biarkan sampai dingin. Siapkan panci, kemudian tuang 1 liter santan. Tambahkan potongan daun pandan secukupnya. Setelah itu masak sambil diaduk-aduk sampai santannya ini matang. Setelah santannya matang, kemudian matikan api kompor. Setelah itu biarkan santannya sampai dingin. Siapkan panci, kemudian masukkan 300 gram gula merah, 200 gram air, 5 sendok makan gula pasir. Tambahkan potongan daun pandan secukupnya, kemudian masak sampai gulanya ini larut dan mendidih. Setelah gulanya mendidih dan larut, kemudian matikan api kompor. Setelah itu saring gulanya. Siapkan wadah dan saringan, kemudian saring gulanya. Setelah itu biarkan gulanya ini sampai dingin. Untuk Nutrijel kelapa ini saya keluarkan dari wadah. Setelah itu potong-potong. Untuk ukuran besar kecilnya disesuaikan dengan selera. Setelah dipotong dan hasilnya seperti ini, kemudian sisihkan. Untuk bubur kue yang sudah dingin, ini keluarkan dari loyang, kemudian potong-potong.
dan untuk besar kecilnya disesuaikan dengan selera saja. Selesai dipotong dan hasilnya seperti ini, kemudian sisihkan sebentar. Siapkan cup, kemudian masukkan potongan han kue. Untuk ukurannya dikira-kira saja, kemudian tambahkan potongan nutrijel kelapa. Kemudian tambahkan bubur sagu mutiara secukupnya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian siram dengan kuah santan. Kemudian tambahkan gula merah secukupnya. Dan ini hasilnya, es bungkunya sudah siap disajikan. Untuk rasanya sangat enak dan segar. Selain enak, cara bikinnya pun sangat mudah. Cocok sekali sebagai ide jualan takjil di saat bulan puasa. Demikian resep dari saya, selamat mencoba dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.